Namaku Naila, seorang wanita berusia 30 tahun yang dikenal sebagai sosok yang sederhana di mata banyak orang. Mungkin karena aku jarang memamerkan kekayaanku. Aku lebih nyaman dengan pakaian kasual dan tanpa perhiasan mewah, walaupun aku adalah pemilik perusahaan kosmetik yang sedang naik daun. Banyak orang mengira kesuksesan perusahaan ini adalah berkat suamiku, Rangga, padahal akulah yang merintis semuanya dari nol, bahkan jauh sebelum aku mengenalnya. Aku menikah dengan Rangga 3 tahun lalu. Dia pria yang tampak sopan, memiliki pesona yang membuat banyak wanita terpesona. Dulu, dia mendukung semua keputusanku, bahkan sering memuji keteguhan hatiku yang tak pernah menyerah membangun bisnis. Tapi, beberapa bulan belakangan, aku merasa sikapnya berubah. Dia sering pulang larut malam, sibuk dengan teleponnya, dan jarang sekali menghabiskan waktu denganku. Setiap kali aku bertanya, jawabannya hanya singkat, "Ada urusan kerja, sayang." Aku tidak buta, aku tahu ada yang disembunyikannya. Tapi aku memilih diam, bukan karena takut kehilangan, melainkan karena aku sedang menyusun rencana. Aku masih ingat saat pertama kali Rangga melamarku. Waktu itu aku sudah sukses dengan bisnis kosmetik organik yang kujalankan. Rangga terlihat begitu mencintaiku, ia sering berkata, "Aku nggak peduli dengan semua kesibukanmu, Nay. Aku hanya ingin jadi orang yang selalu mendukungmu." Kata-kata itu dulu membuatku yakin kalau aku menemukan pria yang tepat. Tapi kini semua terasa berbeda. Aku sering mendapati Rangga sibuk dengan notifikasi ponselnya. Kadang dia bahkan tersenyum sendiri saat membalas pesan seseorang. Hati kecilku sudah tahu jawabannya, ada wanita lain di hidupnya. Dan aku tahu persis siapa dia, Maya, salah satu influencer yang dulu pernah bekerja sama dengan perusahaanku untuk promosi produk. Maya adalah tipe wanita yang percaya penampilan adalah segalanya. Berbeda denganku yang lebih suka tampil apa adanya. Ia selalu berdandan glamor, pakai tas bermerek, dan foto-foto mewah di media sosial. Rangga mulai mengenalnya saat ia membantu kampanye produk kosmetik baru dari perusahaan kami. Dari situlah benih perselingkuhan itu muncul. Momen pertama kecurigaan. Suatu malam, saat Rangga tertidur pulas di sofa, ponselnya bergetar. Aku bukan tipe istri yang suka mengintip isi pesan suami, tapi entah kenapa malam itu aku merasa harus melakukannya. Saat kubuka, aku menemukan chat dari Maya. "Maya, sayang, jangan lupa besok kita meetingnya. Aku sudah siapkan baju terbaikku untuk kamu." "Rangga, aku nggak sabar ketemu kamu. Kamu memang wanita paling hebat yang pernah aku kenal." Dadaku terasa sesak. Bukan karena aku takut kehilangannya, tapi karena dia berani mengkhianatiku. Aku yang selama ini menanggung semua biaya rumah tangga, aku yang membiayai gaya hidupnya yang sebenarnya tak lebih dari pria biasa. Aku mendesah pelan, mencoba menenangkan diri. Aku tahu aku bisa menghancurkan mereka berdua dengan sekali langkah jika mau. Tapi aku tak mau gegabah. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Maya secara tak sengaja di sebuah acara pameran kecantikan. Maya tersenyum sinis saat melihatku dengan pakaian blus sederhana dan rok hitam tanpa aksesori mahal. "Oh, Naila, kamu di sini juga? Wah, aku kira kamu jarang keluar. Kamu sibuk banget ya ngurus rumah tangga?" katanya dengan nada meremehkan. Aku tersenyum manis. "Iya, aku lebih suka di balik layar. Lagi pula, nggak semua orang suka tampil mewah kan?" ucapku sambil menatapnya penuh arti. Aku bisa merasakan tatapan sombongnya. Dia pikir dia sudah menang hanya karena Rangga terpesona oleh pesonanya. Aku tidak mengatakan apapun tentang hubungannya dengan suamiku, bukan karena aku tidak tahu, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana mereka berani. Beberapa hari kemudian, Rangga semakin jarang di rumah. Dia bahkan pernah tidak pulang semalaman. Saat aku tanya, dia hanya berkata, "Aku ada proyek besar, Nay. Kamu ngerti kan, demi masa depan kita." Aku hanya mengangguk, padahal dalam hati aku tertawa sinis. "Masa depan kita? Atau masa depanmu bersama Maya?" pikirku. Aku sengaja bersikap seolah-olah tidak peduli. Aku masih bersikap lembut seperti biasa, menyiapkan sarapannya, dan tersenyum padanya. Tapi di belakang layar, aku mulai mengatur semuanya. Aku memeriksa semua rekening perusahaan. Mengalihkan semua aset atas namaku sendiri.
Memblokir akses Rangga pada kartu ATM perusahaan yang selama ini bebas dia pakai. Aku tahu, suatu saat semua perselingkuhan ini akan pecah, dan aku ingin mereka berdua yang terjebak dalam rasa malu terbesar. Puncak amarahku adalah ketika salah satu sahabatku, Dira, datang dan bercerita bahwa Maya kini sering mengaku sebagai pemilik perusahaan kosmetikku. Nay, kamu tahu nggak? Maya tuh pamer banget ke orang-orang. Dia bilang semua keberhasilan produk kosmetik itu karena dia. Bahkan, dia bilang Rangga adalah calon CEO perusahaan itu. Kamu nggak marah? Tanya Dira dengan nada kesal. Aku hanya tersenyum. Biarin aja, Dir. Kadang orang yang paling banyak omong adalah orang yang nggak punya apa-apa. Tapi dalam hatiku, amarahku semakin membara. Mereka pikir aku ini wanita bodoh yang akan diam selamanya? Mereka salah besar. Aku sudah menyusun rencana. Dan rencana itu akan membuat mereka berdua menyesal seumur hidup. Aku mulai mengatur strategi. Aku memerintahkan tim keuangan untuk memblokir semua kartu debit dan kredit yang biasa dipakai Rangga. Aku juga meminta tim hukumnya untuk mengecek semua properti yang berada atas nama perusahaan agar tidak ada yang bisa disentuh oleh orang luar. Lalu, aku mendapat undangan dari Maya. Ya, Maya mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kesuksesan proyek barunya. Aku tahu, pesta itu bukan hanya untuk merayakan sesuatu, tapi juga untuk memamerkan kepada semua orang bahwa dia seolah-olah sudah menguasai hidup Rangga, bahkan menguasai perusahaanku. Aku tersenyum dingin saat menerima undangan itu. Baiklah, Maya, kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Setiap malam sebelum tidur, aku memandangi wajah Rangga yang sudah tak lagi menunjukkan cinta seperti dulu. Aku berbisik pada diriku sendiri, Naila, ini saatnya. Kamu bukan wanita lemah yang bisa diinjak. Kamu yang bangun bisnis ini, kamu yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan biarkan wanita murahan itu merebut apa yang jadi milikmu. Dan aku tahu, di pesta itu nanti, semua akan berubah. Aku tidak akan datang sebagai istri yang disakiti. Aku akan datang sebagai pemilik perusahaan sejati, wanita yang berdiri di atas kejayaannya sendiri, dan yang akan membuat semua orang melihat kebohongan mereka. Sejak menerima undangan pesta dari Maya, aku semakin yakin bahwa permainan mereka berdua sudah kelewat batas. Rangga bahkan tidak tahu bahwa aku telah mengetahui semua perselingkuhannya. Dia mungkin berpikir aku ini wanita bodoh yang sibuk mengurus rumah, tidak peduli apa yang dia lakukan di luar sana. Tapi aku justru semakin tenang, karena aku tahu saatnya semakin dekat untuk menunjukkan siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Beberapa minggu terakhir, Rangga jarang sekali pulang ke rumah. Jika pulang pun, selalu larut malam dan dalam keadaan mabuk. Pernah suatu kali, saat aku mencoba menyapanya, dia malah memandangku dengan tatapan meremehkan. Nay, coba deh kamu dandan yang benar. Lihat Maya, dia selalu cantik. Aku bosen lihat kamu pakai baju-baju kayak gini terus, katanya sinis. Aku tersenyum tipis. Dalam hati aku berkata, kalau bukan karena uangku, apa kau pikir Maya akan mau denganmu, Rangga? Kau hanya boneka yang dia manfaatkan untuk tampil di depan orang banyak. Aku tidak membalas kata-katanya. Semakin aku diam, semakin dia merasa menang. Dan aku biarkan saja. Karena yang aku rencanakan jauh lebih besar dari sekadar perdebatan. Kabar tentang pesta mewah yang akan diadakan Maya menyebar kemana-mana. Dira, sahabatku, mengirimiku screenshot dari akun media sosial Maya. Maya Glamwen. Sebentar lagi kalian semua akan tahu siapa wanita paling berkuasa di kota ini. Jangan sampai ketinggalan pesta terbesar tahun ini, karena aku akan menunjukkan pada dunia bahwa aku adalah ratu yang sesungguhnya. Aku hanya tersenyum membaca caption itu. Maya benar-benar tak tahu malu. Bahkan, dia mengaku bahwa perusahaan kosmetikku adalah miliknya. Apa nggak salah, Nay? Ini keterlaluan banget. Dia mengaku-ngaku punya perusahaanmu, kata Dira dengan nada tinggi saat menelponku. Biar saja, Dir. Orang sombong akan jatuh dengan sendirinya. Dan aku akan pastikan dia jatuh dengan cara paling menyakitkan, jawabku pelan tapi tegas. Aku memanggil Pak Hendra, manajer keuangan perusahaanku, ke ruang kerjaku. Pak Hendra, mulai minggu ini semua akses keuangan atas nama Rangga harus diblokir. Semua kartu ATM,
kartu kredit, bahkan akun perusahaan yang dia bisa akses. Transfer semua dana ke rekening baru yang hanya saya yang tahu, kataku tegas. Pak Hendra terlihat ragu. Ibu, apa tidak terlalu mendadak? Lakukan saja. Dan jangan sampai ada yang tahu, termasuk karyawan lain, jawabku dingin. Aku juga menghubungi tim hukuku, memastikan semua aset seperti mobil, properti, dan saham berada sepenuhnya atas namaku. Dalam waktu seminggu, semua sudah beres. Kini Rangga tidak lagi punya kuasa atas kekayaanku. Dia mungkin tidak sadar sekarang, tapi sebentar lagi dia akan merasakan akibatnya. Suatu sore, aku sengaja datang ke sebuah butik mewah. Aku memang jarang berbelanja barang bermerek, tapi kali ini aku ingin mempersiapkan sesuatu untuk pesta Maya. Saat sedang memilih gaun, aku mendengar suara yang sangat kukenal. Oh, Naila? Kamu di sini juga? Maya muncul dengan senyum sinis, mengenakan gaun merah menyala. Aku membalas senyumnya dengan sopan. Iya, sekalian cari sesuatu yang cocok. Maya menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Kamu mau ke pesta, Nay? Jangan sampai salah kostumnya. Pesta itu kan levelnya high class. Aku khawatir kamu nggak terbiasa, ujarnya dengan nada meremehkan. Aku tersenyum tipis. Kamu tenang aja, Maya. Aku akan datang. Dan aku pastikan semua mata akan tertuju padaku, dan padamu juga. Entah kenapa, Maya terlihat sedikit gelisah dengan jawabanku. Mungkin dia merasakan sesuatu yang aneh dari tatapanku. Tapi dia cepat mengalihkan pembicaraan. Oh iya, Rangga pasti bakal jadi raja di pestaku nanti. Dia pantas dapat sorotan karena selalu mendukungku. Aku hanya menjawab, kita lihat saja nanti. Malam itu, Rangga pulang dalam keadaan mabuk. Aku mendengar dia bicara di telepon dengan seseorang, kemungkinan besar Maya. Aku udah bilang sama Naila, proyek besar ini akan jadi milikku. Kalau perlu aku akan ambil alih semua saham dari dia. Dia kan cuma perempuan, nggak ngerti bisnis, kata Rangga sambil tertawa. Aku hanya menggeleng dari balik pintu kamar. Dia benar-benar lupa kalau semua yang dia pakai, semua gaya hidupnya, berasal dari kerja keras seorang perempuan, aku. Aku memutuskan untuk tidak hanya datang ke pesta Maya dengan gaun elegan, tapi juga dengan bukti kepemilikan perusahaan. Aku meminta tim hukumku untuk menyiapkan dokumen resmi, sertifikat perusahaan, laporan keuangan, hingga foto-foto proyek yang aku rintis. Semua akan kubawa malam itu, sebagai bukti tak terbantahkan. Aku juga sudah menghubungi beberapa tamu penting yang akan hadir di pesta itu. Mereka adalah klien besar perusahaan yang selama ini mengenalku sebagai pemilik. Aku sengaja meminta mereka untuk tidak membocorkan rencanaku. Aku ingin melihat ekspresi Maya dan Rangga saat semua kebohongan mereka terbongkar di depan umum. Dira, sahabatku, selalu menjadi pendengar setia. Malam sebelum pesta, dia menelponku. Nay, kamu yakin dengan rencana ini? Kamu mau permalukan mereka di depan banyak orang? Tanya Dira ragu. Aku nggak akan biarin mereka senaknya, Dir. Mereka pikir aku ini lemah. Aku nggak mau balas dendam dengan kekerasan, tapi dengan cara yang elegan. Aku ingin semua orang tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Dira terdiam sejenak sebelum berkata, aku bangga sama kamu, Nay. Kamu kuat banget. Aku tersenyum. Aku harus kuat, Dir. Kalau bukan aku, siapa lagi? Hari pesta pun tiba. Aku mengenakan gaun hitam panjang dengan potongan sederhana tapi elegan, dilengkapi perhiasan mutiara yang sudah lama kusimpan. Rambutku diikat rapi, dan aku hanya memakai make-up tipis namun memancarkan keanggunan. Di cermin, aku menatap diriku sendiri. Ini bukan hanya tentang balas dendam, Naila. Ini tentang harga dirimu. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu bukan wanita yang bisa diinjak. Sopirku, Pak Dani, menatapku kagum saat aku turun dari kamar. Bu Naila, ibu cantik sekali. Saya yakin semua mata akan tertuju pada ibu malam ini. Aku hanya tersenyum. Memang itu tujuanku, Pak Dani. Saat aku dalam perjalanan menuju pesta, Dira mengirim pesan. Dira, Nay. Maya barusan update story. Dia bilang pesta ini sekaligus pengumuman besar, dia akan umumkan dirinya sebagai pemilik perusahaan kosmetik terbesar di kota.
Gila ya, Nay? Aku tersenyum kecil. Bagus. Semakin besar kebohongannya, semakin keras jatuhnya. Di dalam mobil, aku duduk dengan tenang. Semua kenangan tentang perjuangan membangun perusahaanku berkelebat di pikiranku. Bagaimana aku dulu harus bekerja siang malam, menjual produk dari pintu ke pintu, hingga akhirnya bisa membuka toko pertama. Dan kini, ada wanita seperti Maya yang seenaknya mengaku sebagai pemilik hanya karena ingin terlihat hebat. Tidak, Maya. Kamu tidak akan pernah bisa merebut apa yang aku bangun. Malam ini, semua orang akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya, gumamku pelan. Malam itu, lampu-lampu mewah menghiasi gedung pertemuan terbesar di kota ini. Maya benar-benar tak main-main dalam mengadakan pestanya. Dari luar saja, aku bisa melihat karpet merah terbentang, kamera-kamera media lokal sudah bersiap untuk meliput. Musik jazz mengalun pelan, menyambut para tamu yang berdatangan dengan gaun dan setelan jas yang mahal. Aku turun dari mobil dengan langkah anggun. Beberapa tamu yang berdiri di dekat pintu menatapku. Mereka mengenalku sebagai istri Rangga, meski selama ini aku jarang muncul di publik. Aku tersenyum sopan kepada mereka, menyembunyikan rencana besar yang ada di kepalaku. Malam ini bukan hanya tentang pesta Maya, tapi juga tentang kebenaran yang akan kuungkapkan. Begitu masuk ke dalam ruangan, aku bisa melihat bagaimana Maya sengaja menampilkan segala kemewahan untuk mengesankan para tamunya. Meja-meja dihiasi bunga mawar putih, lampu gantung kristal memancarkan kilau elegan, dan panggung besar sudah dipasang di tengah ruangan, lengkap dengan layar LED yang menampilkan logo perusahaanku, logo yang selama ini kubangun dengan penuh perjuangan. Aku menarik napas dalam. Berani sekali dia memakai logoku tanpa izin. Baiklah, ini akan jadi bukti tambahan untuk mempermalukannya nanti. Di sudut ruangan, aku melihat Rangga. Dia mengenakan jas biru tua, terlihat lebih rapi dari biasanya. Namun di wajahnya ada tatapan sombong yang sulit kulupakan. Dia berdiri di samping Maya, seperti seorang pangeran mendampingi ratu. Saat mata kami bertemu, ekspresinya sedikit kaku. Dia jelas tidak menyangka aku akan hadir. Tapi Maya, dengan wajah penuh kemenangan, menghampiriku. Naila? Wah, aku nggak nyangka kamu mau datang, kata Maya dengan senyum yang penuh kepura-puraan. Gimana? Cantik kan pestaku? Semua ini aku rancang sendiri. Aku menatapnya sambil tersenyum tipis. Bagus, Maya. Aku suka dekorasinya. Kamu memang pandai memamerkan sesuatu yang bukan milikmu. Maya terdiam sepersekian detik, lalu tertawa kecil. Aduh Nay, jangan sinis gitu dong. Ini kan malam istimewaku. Oh ya, aku dengar kamu sekarang jarang di perusahaannya? Ya wajar sih, mungkin karena kamu capek urus rumah tangga. Aku menahan tawa. Tunggu saja, Maya. Malam ini aku yang akan menutup pesta ini dengan kejutan terbesar. Tak lama kemudian, acara dimulai. MC memanggil Maya untuk memberikan sambutan. Maya naik ke panggung dengan gaun emas berkilau yang seolah membuatnya terlihat seperti bintang malam itu. Selamat malam semuanya, ucap Maya dengan suara lantang. Terima kasih karena sudah hadir di malam yang istimewa ini. Malam ini bukan hanya tentang merayakan kesuksesan besar, tapi juga tentang aku yang akhirnya bisa berdiri di sini sebagai pemilik perusahaan kosmetik terbesar di kota ini. Tepuk tangan riuh menggema di ruangan. Beberapa tamu terlihat kagum, meski sebagian yang mengenalku menoleh ke arahku dengan wajah bingung. Dira, yang duduk tidak jauh dariku, memandangku sambil menahan tawa. Tunggu saja, Dira. Pertunjukan baruku akan dimulai. Maya melanjutkan, berkat kerja keras dan dukungan banyak pihak, terutama Rangga yang selalu ada di sampingku, aku bisa membawa perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Aku janji, aku akan jadi wajah baru dari kesuksesan. Aku menatap Rangga yang berdiri di dekat panggung. Dia tersenyum penuh percaya diri. Mereka berdua benar-benar buta, mengira aku tidak akan melawan. Setelah sambutan Maya, para tamu kembali duduk menikmati makan malam. Beberapa orang yang mengenalku mulai mendekatiku. Bu Naila, maksudnya apa ya Maya tadi? Bukannya ibu yang punya perusahaan itu? Tanya salah satu klien besar dengan nada pelan. Aku hanya tersenyum. Tenang saja, Pak. Semua akan jelas sebentar lagi.
Aku bisa melihat raut wajah tamu-tamu yang mulai curiga. Mereka tahu betul siapa yang sebenarnya bekerja keras membangun bisnis itu. Tapi karena Maya terus mengulang-ulang klaimnya, sebagian dari mereka menjadi ragu. Di tengah keramaian, Rangga akhirnya mendekatiku. Dia mencoba tersenyum, tapi terlihat canggung. "Naila, kamu kelihatan cantik malam ini," katanya dengan suara pelan. Aku menatapnya dingin. "Terima kasih, Rangga. Tapi jangan pikir pujianmu bisa menghapus semua kebohonganmu di depan orang-orang ini." Rangga terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku sudah tahu semuanya. Kamu dan Maya. Aku tahu dia mengaku-ngaku punya perusahaan yang aku bangun dengan darah dan keringatku. Jangan kira aku akan diam saja," kataku dengan nada tegas. Rangga terlihat gelisah. "Nay, jangan bikin keributan di sini. Ini malam penting untuk kami." "Untuk kalian?" "Oh, tenang saja, Rangga. Aku memang akan bikin malam ini jadi malam yang tak terlupakan," balasku, lalu aku berbalik meninggalkannya. Ketika acara hampir memasuki sesi utama, Maya akan mengumumkan kerjasama besar dengan beberapa investor. Aku bangkit dari kursiku. Suasana ruangan mulai hening saat aku melangkah ke panggung. MC yang melihatku sempat kebingungan. Ada yang ingin bicara?" Aku tersenyum. "Iya, saya ingin memberikan sedikit klarifikasi pada semua tamu yang hadir di sini." Maya yang masih di panggung menatapku kaget. "Naila, apa yang kamu lakukan?" Aku berdiri tepat di sampingnya. "Aku cuma ingin memastikan semua orang di sini tahu kebenaran, Maya. Bahwa semua yang kamu katakan barusan adalah kebohongan." Aku mengangkat dokumen yang sudah kubawa dari rumah, sertifikat kepemilikan perusahaan, kontrak, dan laporan resmi. Perusahaan kosmetik yang kamu banggakan ini bukan milik Maya. Bukan milik Rangga. Ini milikku, Naila Pratama. Aku yang membangunnya dari nol. Aku yang memimpin semua proyeknya. Dan aku punya semua bukti sah. Suasana ruangan seketika berubah sunyi. Semua tamu menatap Maya dengan tatapan heran. Sebagian bahkan mulai berbisik-bisik. Maya mencoba tertawa, meski suaranya bergetar. "Apa-apaan ini, Naila? Kamu cuma mau cari perhatian, ya?" Aku menatapnya tajam. "Cari perhatian? Tidak, Maya. Aku cuma ingin mengembalikan kebenaran. Kamu sudah menipu semua orang di sini. Dan, mulai malam ini, semua akses rekening pesta ini sudah diblokir. Aku ingin lihat bagaimana kamu membayar semua kemewahan palsu ini." Rangga yang berdiri di antara tamu terlihat pucat. "Naila, kamu jangan gila. Kenapa kamu harus bikin ini di depan orang banyak?" Aku menoleh ke arahnya. "Kamu yang mulai, Rangga. Kamu yang mengkhianatiku. Dan sekarang, kamu harus tanggung akibatnya." Para tamu mulai menatap Rangga dengan rasa iba, tapi juga jijik. Beberapa bahkan menertawakan Maya yang mulai kehilangan kendali. Aku nggak tahu apa-apa," kata Maya, suaranya meninggi. "Rangga, bilang sesuatu. Bilang ke mereka kalau aku..." Tapi Rangga hanya diam. Dia tahu kebohongan mereka sudah terbongkar habis. "Sudah cukup, Maya. Aku rasa semua orang di sini sudah tahu siapa pemilik perusahaan ini," kataku dengan suara tegas. Suasana yang tadinya penuh kemewahan berubah menjadi bahan tertawaan. Beberapa tamu mulai meninggalkan meja mereka, sambil bergumam tentang betapa memalukannya kebohongan ini. "Aku nggak nyangka, Maya. Kamu sampai segininya," ujar seorang tamu wanita dengan nada sinis. Maya hanya terdiam, wajahnya merah padam. Rangga terlihat tak tahu harus berbuat apa. Aku mengambil mikrofon. "Terima kasih semua sudah hadir malam ini. Mohon maaf atas kekacauan yang terjadi. Tapi setidaknya sekarang, kalian semua tahu kebenaran." Aku kemudian turun dari panggung dengan langkah anggun, meninggalkan Maya dan Rangga yang terdiam kaku di depan semua tamu. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi kekacauan. Para tamu mulai meninggalkan meja mereka satu persatu, ada yang berbisik-bisik sambil menatap Maya dan Rangga dengan pandangan penuh rasa iba bercampur jijik. Kamera media lokal yang awalnya sibuk memotret kemewahan pesta kini malah fokus merekam ekspresi memalukan dari dua orang yang berdiri di panggung, Maya dengan wajah merah padam,
dan Rangga yang menundukkan kepalanya tanpa daya. Aku melangkah anggun turun dari panggung, menyusuri karpet merah dengan kepala tegak. Beberapa tamu yang mengenalku menghampiri, mengucapkan selamat karena aku berhasil mengungkap kebenaran. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Dalam hati, ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Ini baru awal dari balas dendamku. Saat aku hendak meninggalkan ruangan, seseorang dari tim event organizer menghampiri Maya di panggung. Aku menoleh sekilas, dan dari ekspresi wajah Maya, aku tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Maaf, Ibu," kata salah satu staf IO, cukup keras hingga terdengar oleh para tamu. "Pembayaran acara ini belum kami terima. Sistem kami menunjukkan bahwa rekening Anda tidak bisa diakses." Maya terkejut. "Apa? Tidak mungkin. Coba cek lagi." "Saya sudah siapkan semuanya." Staf IO itu hanya geleng kepala. "Kami sudah cek berkali-kali, Bu. Rekening ini diblokir. Kalau tidak ada pembayaran, kami terpaksa menghentikan semua layanan." Para tamu yang masih bertahan di ruangan tertawa kecil, ada yang menutup mulut dengan tangan sambil saling berbisik. Aku tersenyum puas. Itulah efek dari perintahku pada manajer keuangan untuk memblokir semua akses dana yang terkait dengan Rangga. Aku menghampiri Maya yang kini tampak panik. "Ada masalah, Maya? Kok kelihatannya pusing?" tanyaku dengan nada mengejek. Maya mendengus. "Kamu pasti ada hubungannya dengan ini. Kamu sengaja kan bikin aku malu di depan orang banyak." Aku tersenyum dingin. "Aku nggak sengaja kok, Maya. Aku cuma mengambil kembali apa yang memang hakku. Kamu pikir uang yang kamu pakai buat pesta ini dari mana? Dari kantong Rangga? Jangan naif. Itu semua uang dari perusahaanku." Rangga akhirnya ikut bicara. "Naila, hentikan ini. Jangan terlalu jauh. Kita bisa bicara baik-baik." Aku menatapnya tajam. "Baik-baik? Setelah kamu selingkuh di belakangku dan mempermalukan aku dengan membiarkan Maya mengaku-ngaku sebagai pemilik perusahaanku? Tidak, Rangga. Malam ini aku pastikan kalian berdua mendapat balasan setimpal." Semakin lama, suasana ruangan menjadi seperti teater terbuka. Para tamu yang tadinya berniat pulang kini malah menonton dengan penuh rasa penasaran. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. "Aku nggak percaya ini terjadi," bisik salah satu tamu di belakangku. "Jadi yang benar pemilik perusahaan itu Naila? Pantas aja Maya panik begitu." "Rangga juga ternyata cuma numpang nama," jawab temannya sambil terkekeh. "Aku sengaja membiarkan mereka mendengar percakapan kami, agar gosip ini cepat menyebar. Aku ingin reputasi Maya dan Rangga hancur seketika." Rangga mencoba mengendalikan situasi dengan menarik tanganku. "Naila, cukup. Jangan bikin malu di depan orang banyak. Apa kamu nggak mikirin nama baik perusahaan?" Aku menatapnya dengan senyum mengejek. "Nama baik perusahaan? Jangan khawatir, nama baik perusahaan nggak akan hancur. Yang hancur itu nama kalian berdua. Lagi pula, kalau ada yang merusak citra perusahaan, itu kalian, bukan aku." Aku melepaskan tanganku dari genggamannya, membuatnya terlihat konyol di depan semua orang. Rangga yang dulu selalu merasa gagah kini tampak seperti pria lemah tak berdaya. Sementara itu, pihak IO akhirnya memutuskan untuk menghentikan semua layanan. Musik dihentikan, lampu sorot dipadamkan, dan para pelayan mulai membereskan makanan di meja. Maya yang melihat semua itu histeris. Ini pestaku. Kalian tidak boleh." "Maaf, Bu," kata koordinator IO dengan tegas. "Tanpa pembayaran, kami tidak bisa melanjutkan acara ini. Ini sudah kesepakatan sejak awal." Tawa tamu undangan terdengar di beberapa sudut ruangan. Ada yang berbisik sambil berkata, "Astaga, ini pestanya benar-benar kacau balau. Malu banget ya, pamer tapi nggak bisa bayar." Aku melangkah mendekati Maya dan Rangga, lalu berkata cukup keras agar semua orang mendengar. "Oh iya, mulai malam ini, semua fasilitas yang selama ini kalian nikmati, mobil, apartemen, kartu kredit, sudah kuambil alih. Jadi jangan harap kalian bisa terus hidup mewah dengan uangku." Maya terperanjat. Kamu kejam, Naila." Aku tersenyum. "Kejam?
Kamu pikir merebut suami orang dan mengaku-ngaku punya perusahaan orang lain itu perbuatan mulia? Rangga menunduk, wajahnya pucat. Aku bisa melihat dia mulai menyadari betapa besar kesalahannya. Tapi aku tidak berniat memaafkannya. Aku berbalik, melangkah ke pintu keluar. Setiap langkah terasa begitu ringan, seolah beban bertahun-tahun lenyap. Para tamu yang melihatku bahkan ada yang bertepuk tangan. "Bu Naila, Anda luar biasa," kata salah satu investor senior sambil tersenyum. "Terima kasih," jawabku sambil mengangguk sopan. Di belakangku, Maya terduduk di lantai panggung dengan riasan wajah yang mulai luntur karena air mata. Rangga mencoba menenangkannya, tapi aku tahu, setelah malam ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Saat aku masuk ke mobil, aku menarik napas panjang. "Ini baru langkah pertama, Naila. Jangan berhenti di sini. Mereka harus benar-benar merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dan aku akan memastikan semua orang tahu siapa sebenarnya Maya dan Rangga." Aku menatap keluar jendela, melihat bayangan gedung pesta yang kini sudah tak lagi megah. Ada rasa puas yang membuncah di dadaku, tapi juga ada sedikit rasa sakit, bukan karena aku kehilangan Rangga, tapi karena aku menyadari selama ini aku terlalu percaya pada orang yang salah. Keesokan paginya, media sosial heboh. Video ketika aku mengungkap kebohongan Maya di pesta sudah tersebar di mana-mana. Maya pelakor menjadi trending topik. Semua orang mengejeknya. Komentar-komentar pedas memenuhi akun media sosialnya. "Gila, pesta mewah tapi nggak bisa bayar. Malu-maluin banget." Salut sama Bu Naila. Wanita keren, tegas, dan cerdas. Contoh nyata kalau jangan pernah remehkan istri sah. Rangga juga tidak luput dari hujatan. Banyak yang memanggilnya suami tak tahu diri karena mengkhianati istri yang membesarkan namanya. Siang itu, aku menerima kabar dari Dira. "Nay, kamu tahu nggak? Maya dan Rangga udah ditagih sama Iyo. Mereka nggak bisa bayar." Katanya sekarang Maya ngamuk-ngamuk di apartemen karena semua rekeningnya kosong. Aku tertawa kecil. "Bagus. Itu baru permulaan, Dir. Aku belum selesai dengan mereka. Aku juga sudah meminta pengacaraku untuk memproses tuntutan hukum terhadap Maya karena menggunakan logo dan nama perusahaan tanpa izin. Rangga pun tidak akan bisa mengelak karena dia ikut membantu Maya." Di kamarku, aku duduk di depan meja kerja, menatap tumpukan dokumen perusahaan. Aku tidak akan membiarkan siapapun lagi meremehkanku. Maya dan Rangga harus belajar bahwa aku bukan wanita yang bisa dipermainkan. Aku kemudian menulis pesan untuk tim hukumku. "Siapkan semua dokumen. Kita laporkan mereka minggu depan." Balas dendamku belum selesai. Aku ingin mereka tidak hanya malu di depan tamu pesta, tapi juga menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatan mereka. Setelah pesta yang berakhir kacau itu, berita tentang Maya dan Rangga menyebar dengan cepat. Media online memuat judul-judul sensasional, dari "Pesta mewah berakhir malu besar" hingga "Pemilik sah perusahaan kosmetik bongkar kebohongan di depan publik." Bahkan, beberapa wartawan berusaha menghubungiku untuk wawancara. Tapi aku menolak. Aku tidak perlu klarifikasi panjang, karena semua bukti sudah terlihat jelas di pesta malam itu. Aku memilih fokus pada langkah berikutnya, menghancurkan Maya dan Rangga secara perlahan tapi pasti. 2 hari setelah pesta, telepon genggamku berdering. Nomor Rangga muncul di layar. Aku tidak langsung mengangkat. Baru setelah panggilan ketiga, aku menjawabnya dengan suara datar. "Apa lagi, Rangga?" "Naila, aku bisa jelasin semua ini. Kamu jangan salah paham, aku cuma..." "Kamu nggak perlu jelasin apa-apa. Semuanya udah jelas. Kamu selingkuh di belakangku dan membiarkan Maya menghina aku. Jadi, mau kamu ngomong apapun, itu nggak ada artinya," potongku dengan tegas. "Nay, tolong, kita bisa mulai dari awal lagi. Aku minta maaf. Aku hilaf. Maya itu cuma..." Aku tertawa kecil. "Hilaf? Kamu nggak hilaf, Rangga. Kamu sadar betul apa yang kamu lakukan. Dan sekarang, tanggung jawabkan konsekuensinya. Jangan hubungi aku lagi, karena mulai detik ini, kita bukan lagi suami istri." Telepon itu langsung kututup. Ada rasa lega di hatiku.
Aku sudah membebaskan diriku dari orang yang tak tahu diri. Pengacara bergerak. Hari berikutnya, aku mengadakan pertemuan dengan tim hukumku. Di ruang rapat perusahaan, mereka menyusun semua berkas dan bukti yang sudah kukumpulkan. Bu Naila, kami sudah siap melaporkan Maya atas penggunaan nama perusahaan tanpa izin. Kami juga punya bukti kuat bahwa dia melakukan penipuan publik, kata Pak Adrian, pengacaraku. Bagus. Jangan tunda lagi. Pastikan semua proses hukum berjalan cepat, kataku dengan penuh keyakinan. Aku juga memerintahkan untuk menghapus nama Rangga dari daftar direksi perusahaan. Semua aksesnya sebagai suami pemilik sudah aku cabut. Kini, dia hanyalah orang luar yang tak punya apa-apa. Maya panik. Tak butuh waktu lama sampai Maya tahu bahwa dia akan dilaporkan. Pagi itu, aku menerima pesan panjang dari nomor tak dikenal. Setelah kubaca, aku tahu itu dari Maya. Maya, Naila, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan laporkan aku mohon. Aku cuma butuh kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Jangan hancurkan hidupku. Aku hanya tersenyum sinis membaca pesannya. Kamu tidak kasihan waktu kamu mencoba menghancurkan hidupku, Maya. Jadi jangan harap aku kasihan padamu. Pesan itu sengaja tak kubalas. Reaksi publik. Media sosial semakin ramai dengan hujatan. Nama Maya menjadi bahan ejekan. Foto-foto dari pesta gagal itu menjadi meme lucu di mana-mana. Ada yang menulis, pelakor kelas premium, tapi gak bisa bayar tagihan IO. Ini nih buktinya, jangan pernah lawan istri sah yang cerdas. Reputasi Maya yang selama ini dibangun dengan citra glamor hancur seketika. Beberapa brand besar yang dulu bekerja sama dengannya bahkan mengumumkan pemutusan kontrak. Rangga terpuruk. Sementara itu, Rangga juga merasakan akibatnya. Rekeningnya kosong karena semua aset yang pernah ia pakai adalah milikku. Mobil mewah yang dulu ia banggakan kini sudah kutarik kembali ke garasi perusahaan. Dira memberitahuku, Nay, tadi aku lihat Rangga di parkiran pusat perbelanjaan. Dia jalan kaki. Wajahnya lusuh banget. Aku tersenyum dingin. Bagus. Biarkan dia merasakan hidup tanpa semua kemewahan yang dulu dia nikmati dari uangku. Suatu sore, saat aku berada di kantor, resepsionis melapor bahwa Maya datang ingin bertemu. Aku sempat ragu, tapi aku izinkan dia masuk. Maya terlihat jauh berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat, riasannya berantakan, dan matanya sembab karena menangis. Naila, tolong aku, katanya dengan suara lirih. Aku nggak sanggup kalau semua ini masuk ke pengadilan. Aku bisa hancur. Aku mohon, cabut laporannya. Aku menatapnya tajam. Kamu ingat enggak, Maya, waktu kamu berdiri di panggung itu dengan penuh kesombongan? Kamu pikir aku wanita bodoh yang akan diam selamanya? Ini hasil dari perbuatanmu sendiri. Aku salah. Aku terlalu percaya diri. Aku kira Rangga, dia bilang semua ini bisa jadi milikku. Maya terisak. Aku berdiri, mendekatinya. Maya, kamu pikir Rangga bisa menyelamatkanmu sekarang? Dia bahkan gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi jangan harap aku akan memaafkanmu begitu saja. Maya terdiam, air matanya mengalir deras. Aku tak merasakan kasihan sama sekali. Aku tahu bahwa membiarkan Maya dan Rangga hancur di publik saja tidak cukup. Aku ingin mereka juga menghadapi masalah hukum dan keuangan yang nyata. Tim pengacara sudah siap membawa kasus ini ke persidangan. Namun aku juga tidak ingin terlihat seperti orang yang kejam di mata publik. Jadi aku merancang strategi. Aku akan tampil sebagai wanita elegan yang hanya mencari keadilan, bukan dendam. Aku akan berbicara di media dengan tenang, membagikan kisah perjuanganku membangun bisnis dari nol, agar orang-orang semakin melihat siapa yang pantas dihormati. Dira menelpon malam itu. Nay, kamu luar biasa. Aku salut banget sama keberanianmu. Tapi, kamu yakin gak kamu mau terus gini? Kadang balas dendam bisa bikin kita capek loh. Aku tersenyum kecil. Aku tahu, Dir. Tapi ini bukan cuma soal balas dendam. Ini soal harga diri. Aku mau Maya dan Rangga belajar bahwa menghancurkan rumah tangga orang bukan hal yang bisa dibiarkan begitu saja. Dira terdiam, lalu berkata, kalau gitu aku dukung kamu sepenuhnya.
Kamu pantas dapat yang lebih baik dari Rangga. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, menatap langit berbintang. Ada rasa lega, tapi juga ada luka di hatiku. Rangga memang sudah tidak ada artinya bagiku, tapi mengingat bagaimana dia dulu pernah jadi bagian penting hidupku, ada sedikit rasa sedih. Aku terlalu baik padamu, Rangga. Tapi kamu mengkhianati cintaku. Sekarang, lihatlah hidupmu. Kamu jatuh bukan karena aku, tapi karena keserakahanmu sendiri. Keesokan harinya, tim hukumku resmi mengajukan laporan terhadap Maya. Media langsung menangkap berita ini. Maya makin terpuruk, wajahnya muncul di berita dengan judul-judul memalukan. Aku sengaja tidak banyak bicara di depan media. Hanya satu kalimat yang aku ucapkan saat ditanya wartawan. Saya hanya ingin kebenaran ditegakkan. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada kebohongan yang dibungkus dengan kemewahan. Kalimat itu langsung menjadi kutipan di banyak artikel. Sementara itu, aku mendapat kabar bahwa Maya dan Rangga sudah kehabisan uang. Apartemen yang mereka tempati terancam digusur karena tunggakan sewa. Maya sampai harus menjual sebagian barang mewahnya untuk bertahan. Aku hanya menghela napas. Mereka masih belum merasakan sakit yang sesungguhnya. Aku akan pastikan mereka belajar lebih keras lagi. Aku menatap jadwal di kalender, sidang perdana Maya akan digelar 2 minggu lagi. Aku sudah siap dengan semua bukti. Aku tidak akan mundur. Ini hanya satu babak, Naila, gumamku pada diri sendiri. Babak berikutnya adalah memastikan mereka benar-benar hancur dan tidak bisa bangkit dengan cara licik. Hari demi hari berlalu, berita tentang Maya dan Rangga semakin memanas. Semua mata tertuju pada drama perselingkuhan yang dibalut dengan skandal bisnis ini. Aku sengaja tidak memberikan komentar panjang pada media. Aku membiarkan publik yang berbicara, sementara aku fokus pada langkah terakhir untuk memastikan mereka benar-benar terjatuh. Pagi itu, aku berdiri di depan pengadilan dengan mengenakan setelan formal berwarna krem yang sederhana namun elegan. Di seberang ruangan, Maya duduk bersama pengacaranya dengan wajah pucat. Sementara Rangga duduk di bangku belakang, terlihat lusuh dengan setelan lama yang tampak tidak terurus. Hakim membuka sidang dengan membaca gugatan. Penggugat, Naila Pratama, melaporkan Maya Sari atas tuduhan penggunaan nama dan logo perusahaan tanpa izin serta pencemaran nama baik. Gugatan ini juga mencakup tuntutan ganti rugi material dan moral. Maya mencoba membela diri, Yang Mulia, saya hanya... Aku langsung berdiri. Izin, Yang Mulia, semua bukti sudah jelas. Perusahaan ini milik saya. Maya telah memalsukan fakta di depan publik, bahkan mengadakan pesta besar dengan mengklaim dirinya sebagai pemilik. Ini bukan kesalahan kecil. Hakim menatap Maya dengan tegas. Semua bukti akan kami pelajari. Sementara ini, kami minta pihak tergugat untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas publik yang menyesatkan. Suasana ruangan begitu hening. Maya menundukkan kepala, sementara aku merasa satu langkah lebih dekat menuju keadilan. Setelah sidang berakhir, Rangga menghampiriku di parkiran. Wajahnya tampak letih, matanya memerah seperti kurang tidur. Naila, tolong dengarkan aku sekali ini saja, katanya dengan suara serak. Aku menatapnya tanpa emosi. Apalagi, Rangga? Kamu mau membela Maya lagi? Atau mau minta bagianku untuk bayar pengacaranya? Dia menggeleng. Aku sadar aku salah. Aku bodoh. Maya hanya memanfaatkan aku, Nay. Sejak semua akses keuangan ditutup, dia berubah. Dia nggak peduli lagi sama aku. Aku menyilangkan tangan di dada. Kamu baru sadar sekarang? Setelah semua yang kamu lakukan padaku. Nay, aku minta kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku memotong ucapannya. Rangga, satu-satunya hal yang harus kamu lakukan sekarang adalah belajar hidup tanpa aku. Kita sudah selesai. Jangan pernah coba kembali. Seminggu setelah sidang pertama, Maya resmi di blacklist oleh beberapa perusahaan besar. Io yang pernah bekerja dengannya menolak kerjasama. Bahkan, beberapa teman dekatnya menjauh. Dira menelponku dengan nada geli. Nay, kamu tahu nggak? Maya sekarang buka lapak jualan barang-barang mewahnya di media sosial. Tas Hermes, sepatu Gucci, semua dijual murah.
Kayaknya dia lagi butuh duit banget. Aku hanya tersenyum dingin. Itu namanya karma, Dir. Semua yang dia dapat dari hasil merusak hidup orang lain, sekarang hilang begitu saja. Suatu hari, Maya datang ke kantor dengan wajah pucat dan pakaian sederhana. Kali ini tanpa riasan glamor yang biasanya dia banggakan. Naila, tolong hentikan semua ini. Aku nggak sanggup lagi. Semua orang benci sama aku. Aku kehilangan segalanya, ucapnya dengan suara gemetar. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir aku peduli, Maya? Kamu dulu berdiri di panggung itu dengan sombong, mengaku punya perusahaan yang bukan milikmu. Kamu pikir aku akan melupakan semua itu? Air mata Maya jatuh. Aku salah, aku terlalu terbuai dengan Rangga. Dia yang bilang semua ini akan jadi milikku. Aku memotong ucapannya. Aku nggak peduli siapa yang mempengaruhimu. Kamu yang memilih jalan ini. Dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Aku kemudian berdiri, menatapnya dari atas. Pergi dari sini, Maya. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Sidang selanjutnya akan menentukan nasibmu. Media semakin memujiku. Banyak artikel menuliskan kisah perjuanganku membangun perusahaan dari nol, bagaimana aku berhasil menghadapi pengkhianatan suami dan sahabat, lalu bangkit dengan elegan. Komentar netizen membludak. Bu Naila itu contoh nyata perempuan hebat. Salut banget sama ketegasannya. Pelakor dan suami nggak tahu diri memang harus diberi pelajaran. Aku merasa dukungan publik ini bukan hanya soal balas dendam, tapi juga sebagai pengakuan atas perjuanganku. Ini adalah kemenangan moral. Aku mendapat kabar bahwa Rangga sekarang tinggal di kosan kecil. Mobil mewahnya sudah kutarik kembali. Bahkan, beberapa teman yang dulu selalu memuji gaya hidupnya kini menjauh. Dira sempat bertemu dengannya di minimarket. Nay, dia kelihatan kayak orang hilang arah. Katanya dia nyesel banget ninggalin kamu. Tapi jujur, aku nggak ada rasa kasihan. Dia sendiri yang menghancurkan hidupnya. Aku hanya menjawab, itu urusannya, Dir. Aku sudah nggak peduli lagi. Sidang kedua mendekat. Sebelum hari itu tiba, aku mengirim tim pengacaraku untuk mempercepat laporan ke polisi. Beberapa bukti penipuan publik yang dilakukan Maya, termasuk penggunaan logo perusahaan di pestanya, sudah cukup kuat untuk membuatnya berurusan dengan hukum. Hari itu, polisi resmi mendatangi apartemen Maya untuk melakukan pemeriksaan. Foto-foto saat Maya dibawa ke kantor polisi tersebar di media. Nama baiknya benar-benar hancur. Aku melihat berita itu di televisi sambil menyesap kopi. Ada rasa puas. Ini bukan soal balas dendam semata, tapi soal memberi pelajaran bahwa kesombongan dan kebohongan selalu punya akhir yang buruk. Malamnya, Rangga datang ke rumahku. Dia berdiri di depan pintu dengan wajah lusuh. Naila, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong maafkan aku. Aku rela mulai dari nol. Aku masih cinta sama kamu, katanya memelas. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Cinta? Kamu nggak tahu arti cinta, Rangga. Kalau kamu cinta, kamu nggak akan mengkhianatiku demi wanita seperti Maya. Dia menunduk, menangis. Tapi aku tak tergoyahkan. Pergi dari sini. Aku sudah selesai denganmu. Jangan pernah kembali. Rangga pun pergi dengan langkah gontai. Aku menutup pintu, merasa beban besar telah terlepas dari hidupku. Beberapa hari kemudian, pengadilan memutuskan bahwa Maya bersalah atas penipuan publik dan penggunaan nama perusahaan tanpa izin. Dia harus membayar denda besar, yang tentu saja membuatnya semakin bangkrut. Media memuat berita ini besar-besaran. Aku diwawancarai oleh beberapa stasiun TV. Di hadapan kamera, aku hanya berkata, kemenangan ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk semua wanita di luar sana. Jangan pernah diam ketika harga diri dan hak kita diinjak. Kata-kataku menjadi viral. Banyak wanita yang mengirim pesan dukungan, merasa terinspirasi dengan keberanianku. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap langit malam dengan hati yang lebih ringan. Semua sudah selesai. Maya dan Rangga sudah merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku merasa bebas. Bebas dari pengkhianatan,
bebas dari rasa sakit, dan bebas untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dira menelponku, Nay, ini saatnya kamu bahagia. Jangan biarkan masa lalu mengganggu. Aku yakin kamu akan temukan kebahagiaan yang lebih besar. Aku tersenyum. Iya, Dir. Aku sudah siap menutup bab ini dan menulis cerita baru. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan ringan. Matahari yang menyinari jendela terasa seperti menyapa dengan hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Maya dan Rangga sudah lenyap dari hidupku, meninggalkan luka yang kini tak lagi terasa pahit. Semua balas dendamku sudah tuntas, dan aku siap melangkah ke babak baru. Kehancuran total Maya dan Rangga. Beberapa hari setelah keputusan pengadilan, aku mendengar kabar bahwa Maya menjual hampir semua barang mewahnya untuk membayar denda dan menutup utang pesta. Reputasinya di dunia sosialita hancur. Teman-teman yang dulu memujanya kini menjauhinya seperti penyakit menular. Sedangkan Rangga, dia kini hidup pas-pasan. Aku dengar dia bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Mobil mewah, kartu kredit tanpa batas, dan semua fasilitas yang dulu dia banggakan kini hanya tinggal kenangan. Mereka berdua merasakan kehancuran yang sama. Dira mengirimkan pesan lucu, Nay, aku baru lihat Rangga di jalan. Dia naik motor butut, loh. Rasanya kayak nonton karma bekerja cepat. Aku hanya tertawa kecil. Itu pantas dia dapatkan, Dir. Aku sudah tidak peduli lagi. Perusahaan semakin berkembang. Tanpa Rangga dan Maya, perusahaan kosmetikku justru berkembang lebih pesat. Banyak investor baru datang karena mereka percaya pada integritasku. Aku memperkenalkan lini produk baru yang langsung laris di pasaran. Di ruang rapat, Pak Adrian berkata, Bu Naila, citra perusahaan kita semakin positif. Publik melihat Anda sebagai simbol kekuatan dan kemandirian wanita. Ini saat yang tepat untuk ekspansi. Aku mengangguk. Kita jalankan. Aku ingin perusahaan ini semakin maju, bukan hanya karena dendam, tapi karena kerja keras dan visi kita. Ketenangan di rumah. Rumahku kini terasa lebih damai. Tanpa Rangga, aku justru menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Aku mulai punya waktu untuk diri sendiri, membaca buku, menulis, bahkan memasak makanan favoritku. Dira sering datang untuk menemaniku. Suatu malam, dia berkata, kamu tahu nggak, Nay? Aku bangga banget sama kamu. Kamu berhasil berdiri tegak meski semua orang mencoba menjatuhkanmu. Aku tersenyum. Aku belajar satu hal, Dir. Kita nggak boleh terlalu percaya pada orang yang bahkan nggak bisa menghargai kita. Aku nggak menyesal sudah meninggalkan Rangga. Surat dari Rangga. Suatu siang, aku menerima surat dari Rangga. Aku sempat terkejut, tapi akhirnya membukanya. Naila, aku tahu aku sudah kehilangan segalanya, terutama dirimu. Aku tidak akan pernah bisa memutar waktu untuk memperbaiki kesalahanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Semoga kamu bahagia. Aku membacanya tanpa emosi. Surat itu bukan lagi penting bagiku. Cintaku pada Rangga sudah mati sejak hari dia memilih Maya. Aku merobek surat itu menjadi potongan kecil, lalu membuangnya ke tempat sampah. Rasanya lega. Maya menghilang. Kabar terakhir tentang Maya datang dari seorang teman lama. Nay, katanya Maya pindah keluar kota. Dia nggak kuat jadi bahan omongan di sini. Aku hanya menjawab singkat, biarkan dia. Semoga dia belajar dari semua ini. Aku tak pernah lagi mendengar tentang Maya setelah itu. Bagiku, dia hanyalah masa lalu yang tak perlu diingat. Momen bersyukur. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah dengan segelas teh hangat. Udara malam terasa sejuk. Aku memandangi langit berbintang sambil memikirkan perjalanan hidupku. Aku pernah jatuh, dikhianati, bahkan diremehkan. Tapi semua itu justru membuatku lebih kuat. Jika aku tidak melewati semua ini, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa berharganya diriku. Air mata haru mengalir di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Aku berhasil melewati badai. Inspirasi untuk wanita lain. Dari berbagai pesan yang masuk di media sosial, aku tahu banyak wanita yang merasa terinspirasi dengan kisahku.
Mereka bilang aku membuat mereka percaya bahwa perempuan bisa berdiri sendiri, bahkan setelah disakiti. Aku pun memutuskan untuk menulis buku tentang kisah hidupku. Buku itu berjudul Bangkit dari Pengkhianatan, dan di dalamnya aku menuangkan semua pelajaran yang kupetik. Dira mendukung penuh ide ini. Nay, buku ini pasti laris. Kamu bukan cuma pengusaha sukses, tapi juga inspirasi. Aku hanya tersenyum. Kalau ini bisa membantu orang lain, aku senang. Beberapa bulan kemudian, hidupku benar-benar berubah. Perusahaan berkembang pesat, aku sering diundang untuk berbicara di seminar tentang perempuan dan bisnis. Banyak orang melihatku bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga pejuang. Satu sore, setelah acara seminar, seorang pria tampan bernama Arga menghampiriku. Dia seorang pengusaha muda yang juga menjadi salah satu pembicara di acara itu. Bu Naila, saya kagum sekali dengan cerita hidup Anda. Anda wanita yang luar biasa, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya dengan ramah. Terima kasih, Pak Arga. Saya hanya melakukan apa yang perlu saya lakukan untuk mempertahankan harga diri saya. Kami pun berbincang lama. Entah kenapa, ada perasaan hangat saat berbicara dengannya. Mungkin inilah tanda bahwa hati ini siap untuk membuka lembaran baru. Beberapa kali setelah itu, aku dan Arga bertemu lagi. Dia sosok yang rendah hati, meski sukses besar di usia muda. Berbeda jauh dengan Rangga, dia selalu memandangku dengan rasa hormat. Dira yang melihat kedekatan kami sering menggoda. Nay, jangan bilang kamu udah move on nih. Aku hanya tersenyum malu. Aku nggak mau buru-buru, Dir. Tapi, aku nggak bisa bohong kalau Arga orang yang menyenangkan. Suatu malam, aku menulis surat untuk diriku sendiri. Naila, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu tidak kalah, bahkan ketika orang-orang mencoba menjatuhkanmu. Kamu bukan hanya bertahan, tapi juga bangkit dengan lebih kuat. Jangan lagi menoleh ke masa lalu, karena masa depanmu jauh lebih indah. Aku menyimpan surat itu di meja kerjaku. Setiap kali aku merasa ragu, aku membacanya lagi untuk mengingatkan diriku bahwa aku adalah wanita kuat yang tidak akan pernah kalah. Kini, aku menjalani hidup dengan lebih tenang. Tak ada lagi drama, tak ada lagi air mata untuk orang yang tidak pantas. Aku menghabiskan waktuku untuk hal-hal yang kucintai, mengelola bisnis, bepergian, dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang tulus. Sesekali aku mendengar kabar tentang Rangga yang masih berjuang untuk bangkit, tapi aku tidak lagi peduli. Hidupku bukan tentang dia lagi. Maya, namanya bahkan tidak lagi menjadi bahan pembicaraan. Dia sudah menghilang entah kemana, bersama semua kebohongan yang pernah dia bangun. Suatu sore, aku berdiri di teras rumah, memandangi matahari terbenam dengan senyum bahagia. Aku berhasil. Aku bukan hanya memenangkan balas dendamku, tapi juga memenangkan diriku sendiri. Aku tahu sekarang bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan wanita yang percaya pada kekuatannya. Dira datang membawa 2 gelas jus. Untuk kemenanganmu, Nay, katanya sambil mengangkat gelas. Aku mengangkat gelasku. Untuk kebahagiaan baru. Dan untuk masa lalu yang kini hanya menjadi pelajaran berharga. Kami tertawa bersama, sementara langit sore menjadi saksi bahwa akhir dari penderitaanku bukanlah kekalahan, melainkan awal dari hidup yang lebih indah.